Oke ya, silakan presensi lebih dulu. Dia agak berat kalau pakai kamera. Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya. Waalaikumsalam. Nanti yang di online speakernya mati ya, saya nggak bisa menerima suara Anda. Kalau mau tanya diketik aja. Baik, kita sampaikan dulu, kita jangan lupa presensi ya, presensi lebih dulu, silakan di presensi. Hari ini materinya tentang copywriting. Copywriting ini masih ada hubungannya dengan materi content writer kemarin ya. Bukan dibalik, copywriting dulu baru content writer, bukan ya. Jadi content writer dulu baru copywriting. Copywriting ini disebut copywriting karena tulisannya itu di copy. Di copy-nya gimana? Di copy itu biasanya bukan di copy mentah-mentah, disadur gitu, bukan ya. Tapi di copy konsepnya, idenya kayak apa di copy gitu ya. Terus diambil bagian-bagian pentingnya saja. Jadi nggak panjang-panjang gitu ya, singkat. Mari kita bahas. Materinya sudah saya upload di Classroom ya, sementara belum saya upload di Lentera ya. Copywriting pertemuan 10, pertemuan berapa ini? 7 ya. Ya, ini di materi sebelumnya pertemuan 10, nggak masalah. Berarti lebih cepat ini ya, poin-poinnya lebih cepat hari ini. Apa itu copywriting? Kita bahas definisinya lebih dulu ya. Kita pahami dulu definisinya pertama. Yang kedua adalah teknik-teknik copywriting. Nah, teknik copywriting nanti kita mungkin setelah UTS kita bahas ini ya. Contoh-contohnya aja hari ini ya. Tapi hari ini contoh-contohnya nggak tak tunjukkan, nanti jadi bahan UTS. Baik, copywriting. Apa sih copywriting itu tadi? Nah, pekerjaan menulis tujuannya untuk pemasaran, untuk iklan, pemasaran lainnya. Jadi yang di copy apanya? Ini produk, sales copy-nya, kontennya yang tertulis itu ya. Makanya di content writing kemarin Anda diminta untuk nulis ya. Nulisnya itu nggak boleh kaku-kaku. Kaku gimana? Kaku ya seperti yang sudah Anda kerjakan kemarin ya tulisnya, dan kita bahas. Tapi nanti kita bahas lagi gitu ya. Di kelas ini saya lihat ada yang benar ya. Tulisannya ada yang benar. Berapa orang? 2 orang, 3 orang kalau nggak salah. Nah itu nanti kita tunjukkan ya. Sedangkan di kelas-kelas lain selama 1 pekan kemarin saya sudah lihat ya, hampir 90% itu gak ada yang benar.
Tapi ada itikat lah, ada kemauan ya. Yang kita lihat tuh ada kemauan. Misalnya kelas malam gitu ya, kelas malam itu ya orangnya kerja tapi dari hasil pekerjaannya kita bisa lihat gitu ya. Oh, mahasiswa ini belajar ya, benar-benar belajar. Dari tulisan itu kita sudah baca. Tapi kalau ada yang nggak belajar itu bisa diketahui dari tulisannya itu copas. Kalau copas itu nggak belajar berarti. Apalagi jawabannya juga jauh sekali gitu ya dari konten konteksnya itu. Oleh karena itu penting ya konten tertulis, menulis konten kemarin itu penting banget, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran merek. Jadi supaya Anda itu bisa meyakinkan orang ya lewat tulisan tadi itu. Pada akhirnya membujuk seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu. Kalau kita sudah tahu caranya nulis gini ya, tulisan kita itu hampir seperti sihir ya. Kalau kita lihat di televisi, di media sosial tukang sulap gitu ya, itu sepertinya dia menyihir gitu ya. Dia pandai melakukan hipnotis gitu ya. Kata-katanya juga bisa mempengaruhi gitu ya, melakukan orang itu melakukan sesuai yang diinginkan gitu ya. Nah, itu kan luar biasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mampu membuat tulisan yang kemudian orang membaca itu tergerak gitu ya, tergerak. Saat ini itu banyak dipakai ya, terutama untuk tujuan-tujuan negatif yang mempengaruhi orang-orang lewat tulisan-tulisan tadi, mendorong orang atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu ya. Nah, dalam pilpres ini juga terlihat ya. Oh, sudah mulai ya. Saya lihat sudah ada tim media sosial. Bayangin tim media sosial. Kita lihat juga komentar-komentar mereka juga cenderung sama ya. Cenderung sama ya. Wes berarti ini adalah tim ya, tim yang memang tujuannya untuk ya itu mengacaukan adu domba dan sebagainya. Bahaya ini. Jadi kita harus paham ini ya. Baik. Kita lanjutkan, copywriting dikutip dari laman American Writers Artists Institute (AWA) ya. Copywriting adalah proses menulis materi pemasaran, proses menulis ya, dan promosi persuasif ya, harus persuasif. Tujuannya adalah untuk memotivasi orang, mendorong orang untuk melakukan tindakan. Ya, mendorong orang untuk melakukan tindakan seperti nanti setelah dikasih tulisan ini dia akan membeli barang gitu ya, mengklik tautan ya. Kalau di media sosial itu ada klik tautannya langsung kita klik gitu ya, atau menyumbang biasanya kita bisa ya, kita bisa.com. Nah itu biasanya kita baca-baca di situ ada iklan orang yang kasihan banget gitu ya, melas bagian apa itu, Anda disentuh ya, hati Anda itu disentuh dengan orang-orang melas tadi ya. Wah ini bapak ini dagang dari pagi sampai sore nggak laku-laku, tolong ini itu ya, sehingga kita tergerak untuk membeli gitu ya. Kemarin ada juga iklan apa namanya ojol ojol nangis-nangis gitu ya, ojol nangis-nangis karena pelanggannya nggak ada gitu ya. Lalu disalurkan melalui kitabisa.com. Nah, menyumbang gitu, ajakan hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Saya sering juga ya membeli buku. Jadi ada iklan yang jual buku ya, ada iklan jual buku, bukunya itu enggak termasuk baru ya. Kalau kita perhatikan bukunya ini sudah ada di Gramet gitu ya, sudah banyak gitu ya. Dan bahkan saya sudah pernah beli juga, harganya miring banget ya. Biasanya 70.000, 80.000 udah dapat bukunya. Tapi ya ada orang yang jualan itu diolah lagi. Jadi bahasanya ya, di copywriting tadi ya, di copywriting bahasanya wis pokoknya meyakinkan banget bukunya itu. Bikin kita wah bagus banget ini bukunya. Setelah kita lihat harganya ternyata 200.000 loh. Padahal kalau di toko-toko biasa cuma 80.000, 75.000, tapi ternyata setelah diiklankan tadi dia jual 200.000. Ada yang beli gak Pak? Ada ternyata. Untung banyak kan berarti kan Anda tinggal pula aja di Gramedia gitu ya. Misalnya tadi tinggal di
copywriting lagi, dijual lagi di situ, wah untungnya banyak lumayan ya. Loh, eh, saya juga kadang nggak masuk akal ya, kadang nggak masuk akal. Eh, ada podcastnya Deddy Corbuzier tuh ya, dia cerita itu ya, dia itu modal modal iklan ya, modal iklan di Facebook itu miliaran ya, miliaran. Tapi dia balik modal itu miliaran juga ya. Misalnya modalnya 1 miliar di situ ya, 1 miliar. Tapi itu hanya untuk iklan aja di Facebook ya. Jualan apa? Jualan panci bilang gitu ya. Panci gitu ya. Tapi setelah itu dia dapat balik modal 2 miliar. Nah, tapi 50%, 100% itu dia dapat untung dari situ ya. Terus diputer lagi, puter lagi. Gimana caranya? Ini caranya di copywriting. Kita bisa mulai dari kecil-kecilan ya. Nah, kecil-kecilan gimana Pak? Wis pokoknya banyak cara lah. Nanti banyak saya kita kupas ya. Makanya ini adalah pekerjaan baru di sini ya, di era saat ini. Anda kan masuk era saat ini ya. Copywriting ada di mana saja sih? Dia bentuknya itu promosi ya. Ada di restoran, di warung-warung. Sekarang itu sudah masuk di warung-warung kecil ya. Warung-warung kecil, restoran lokal, warung-warung kecil itu katalog di surat penggalangan dana, organisasi amal, ya, brosur, ya brosur kampus muncul di situ biasanya kecil-kecil gitu ya. Surat penjualan itu berbagai produk layanan semuanya dalam bentuk copywriting. Nah, contoh yang sering kita lihat adalah di IG ya, tahu ya IG ya. Anda sering bermain IG enggak ya? Nah, misalnya, banyak ya sekarang ini. Saya lihat itu ada ini apa namanya, akunnya wisata Balikpapan kalau nggak salah itu. Itu bagus juga itu ya, mengupas warung-warung kecil, warung-warung kecil yang makanannya enak dia promosikan gitu ya, di digambar dengan bagus, difoto dengan bagus, fotonya juga keren gitu ya. Nah itu juga salah satu cara copywriting ya, copywriting. Tapi sebelum melakukan copywriting kita konsep dulu. Nah konsepnya kita sebut sebagai content writing ya, content writing yang kita kuasai kemarin. Contoh-contohnya adalah copywriting itu masuk di advertorial. Advertorial itu kadang meyakinkan banget ya. Dia muncul di media sosial juga, di situs-situs berita juga, di koran-koran juga muncul ya. Nah, tulisannya itu kadang sangat meyakinkan, sehingga kadang kalau kita baca itu nggak terasa itu adalah iklan ya. Nah, nanti kita cermati ya, iklan tuh seperti apa sih biasanya. Nah, biasanya ada ciri-cirinya ya, seperti tulisan itu ada ciri-cirinya, ada strukturnya. Di tulisan-tulisan kita itu selalu ada strukturnya. Kemudian ada di sales letter. Sales letter itu surat penjualan. Biasanya surat ini seperti bentuk penawaran. Biasanya ke perusahaan-perusahaan langsung yang dituju, dan di situ sertakan proposalnya. Nah, produk-produknya, brosurnya itu sudah ada di situ. Tinggal kita lihat lagi. Tapi kalau ingin lebih jauh, biasanya mereka menawarkan saya akan promosi di tempat Bapak, misalnya saya akan datang kapan-kapan gitu, dia akan presentasi di situ untuk meyakinkan. Jadi sebelum presentasi dia akan berikan sales letter dulu. Apa itu sales letter gitu ya? Billboard itu seperti yang kita ketahui ya, di jalan-jalan biasanya ya. Nah, juga ada media pemasaran lainnya, bentuk tulisan. Nah, di media sosial ini paling banyak ini ya, bentuk tulisan. Mari kita lihat advertorial. Advertorial adalah iklan, salah satu bentuk periklanan yang disajikan dengan menggunakan gaya penulisan jurnalistik. Nah ini ya, kemarin Anda nulis content writer itu ya, susunannya paling enggak sederhana banget ya, ada 150 sampai 200 kata. Tinggal Anda polos sedikit gitu ya, supaya meyakinkan gitu ya, yang lebih halus biasanya. Jadi susunannya, tulisannya jurnalistik banget, kayak berita gitu, kayak koran gitu, kayak media, tempo.com dan sebagainya, Kompas gitu ya. Lebih halus. Jadi kalau kita nggak sadar itu adalah iklan.
Tapi nggak ada masalah ya, selama tulisannya bagus ya, meyakinkan, logis gitu ya, koheren. Menggunakan pola 6 unsur berita, 5W 1H yang kemarin kita bahas. Dan model tulisannya seperti kemarin yang kita bahas juga, track news. Track news itu berita lempeng ya. Berita lempeng yang susunannya kita sudah punya cara ya, cara rumusnya ya. Terakhir di pekan terakhir kemarin saya akhirnya membuat rumus ya. Rumusnya seperti apa? Mari kita lihat ini rumusnya. Mana? Nggak ada. Berita lempeng. Ini struktur lempeng sos ya. Ya, ini ya. Jadi kita bikin struktur begini. Sebenarnya masih kurang ini ya, masih kurang. Kurangnya apa, Pak? Kurangnya di mana ya? Ada yang kurang di sini lah, tengah ini. Mari kita bahas ya. Jadi rumus berita lempeng tadi itu ada judul gini ya. Judul itu selalu SPO. Nah, SPO saja itu sudah cukup ya. Oleh karena itu judul itu sebaiknya kalau berita lempeng hanya 3 minimal ya, 3 kata. 3 kata itu apa aja? SPO ya. Subjek, predikat, objek. Jangan subjek tok, jangan. Mesti ada predikatnya ngapain, terus objeknya sebutkan juga ya. Terus tambah K. Kalau boleh tambah K. Nah, semua SPOK ini paling panjang adalah 10 kata. Memangnya kenapa Pak dibatasi? Itu ada SEO ya. Jadi kalau di media sosial itu ada istilahnya SEO. Apa itu SEO? Search engine ya, pencarian. Nah, di Google itu ada itu ya. Dia punya fungsi-fungsi pencarian tadi itu membaca itu. Kalau tidak masuk itu dia akan hilangkan. Dia akan taruh di paling bawah atau paling buncit atau bahkan nggak ada, nggak muncul di dalam Google. Nah, ini penting ya SPOK ini. Walaupun bahasa Indonesia, iya bahasa Indonesia juga ya. Kemudian susunannya berita lempeng di track news tadi itu adalah segitiga piramida terbalik, orang bilang itu. Piramida terbalik itu gimana maksudnya? Dia menjurus gitu ya. Artikelnya itu sifatnya menjurus langsung gitu ya. To the point, strike, namanya strike ya, strike news ini strike-nya. Berarti beritanya langsung gitu ya. Nah, caranya langsung susunannya disusun juga. Caranya kita nyusun di bagian lead ya, paragraf pertama tadi sudah saya bilang ya. Di lead itu 2-3 baris atau 2-3 kalimat. Di 2-3 kalimat. Nah, di antara 2-3 baris atau 2-3 kalimat tadi itu memuat ini 3W atau 4W ya. 3W atau 4W. Dia bercerita tentang temanya. Temanya apa gitu ya. Nah, tema ini biasanya menjelaskan judul. Jadi di bagian lead itu biasanya menjelaskan detailnya lebih detail di judul ya. Jadi ada judul itu bisa nyambung gitu ya. Kalau nggak nyambung itu berarti clickbait ya. Misalnya saya baca di judulnya begini tapi di lead-nya beda gitu ya. Berarti itu clickbait. Nah, itu oleh orang medsos ya. Kita sering bermain di medsos kan, itu ditinggal. Udah ini beritanya nggak enak. Tinggal skip gitu ya. Nah, oleh karena itu cara kita biasanya melihat dari itu. Kemudian turun langsung ke bawah biasanya kalau ingin cepet tuh ya. Yaitu di bagian conclusion, apa namanya? Kesimpulan. Nah, kesimpulan itu biasanya menjawab ya. Menjawab apa? Ini heading ya, judul ya. Kesimpulannya itu menjawab judul. Begitu kita langsung baca, itu langsung turun ke bawah gitu ya. Lihat, oh ini kesimpulannya. Ketemu. Langsung next berita selanjutnya. Ya, bagian body. Nah, bagian body ini beberapa paragraf biasanya ya. Kalau di media sosial ya, di media online ya, itu paragrafnya dipecah-pecah ya. Satu paragraf itu paling enggak 2 baris, 3 baris ya. 2 baris, 3 baris saja. Memang kenapa Pak? Karena sifat orang di media sosial enggak suka baca gemuk. Paragraf gemuk itu malas ya. Betul enggak? Ya sama seperti Anda kalau mau nonton video kuliah itu malas ya. Panjangan gitu ya. Coba yang pendek-pendek. Oleh karena itu
kayak kalau kita mau nonton kayak video podcastnya Deddy Corbuzier misalnya panjang banget gitu ya 1 jam malas gitu, ambil aja yang potongan-potongan gitu ya, malah lebih seneng ya, oh ini langsung poin-poinnya gitu ya, oh ini potongan-potongan dalam 1 menit gitu ya, terus kita ya biasanya gitu ya. Nah oleh karena itulah di dalam teks kita nulis ini 150-200 kata itu ya, itu eh, dihitung dalam menit tuh paling 1 menit saja kita baca. Jadi kalau di website atau di media sosial itu ada tulisannya di situ paling panjang 1 menit atau 2 menit baca ya. Nah, nah itu ya. Oke, baru kemudian itu track news ya. Nah jadi itulah track news ya. Track news itu berita lempeng. Beda dengan deep news. Deep news atau fitur. Deep news itu lebih dalam, dia dikupas dalam lagi gitu ya. Jadi dari track news tadi itu dikupas lagi sampai dalam, sampai detailnya gitu. Jadi bisa panjang. Nah, deep news atau fitur itu biasanya ada di majalah, ya. Jarang ada di media-media sosial, itu jarang. Ada sih, ada, cuma ya mungkin khusus saja bagi orang-orang yang suka. Oleh karena itu seperti kayak kompas.com itu kan dia ada pembaca khusus, pembaca khusus yang harus berlangganan di situ. Kenapa berlangganan? Karena pembacanya khusus, orang-orang yang memang suka membaca. Beda dengan kita, orang-orang yang media sosial yang hanya skip tahu ya, skip gitu ya. Ya yang penting-penting aja menurut kita gitu ya, skip. Nah itu beda, itu gratisan aja nggak masalah gitu ya. Pendek-pendek beritanya ya itu tadi. Nah bisa ya tangkap ya ini ya. Ini karena kita harus tahu pola kita membaca di media sosial. Nah ini contoh advertorial ya, seperti ini kurang lebih ya advertorial. Kemarin ada gambar di uploadan tuh ada gambar yang ada ceweknya ya. Nah di sini saya sampaikan gambarnya kurang lebih ini tuh kontennya agak panjang ini ya. Kalau kita baca itu agak malas, apa ini kismis apa ini ya, kismis ternyata buah kismis itu ya. Mungkin juga bisa dan ada manfaatnya, silakan beli ini dikasih tulisan manfaatnya. Ini agak panjang ya, 150 lebih ini, 200 kata lebih ini ya. Nah, kurang lebih terlalu panjang menurut saya. Nah ini juga berita advertorial di media, biasanya di koran atau di majalah itu agak panjang gitu ya. Iklan ini Pak, iklan juga. Apa sih cirinya iklan itu? Cirinya iklan itu ini loh, ada merek ya. Ada merek yang ditulis di situ. Nah, itu iklan advertorial. Ini juga dengan ini seperti kayak berita gitu ya. Tapi kalau kita baca di situ ada Netflix gitu ya, ada Telkom. Sudah kalau disebut seperti itu dia mesti advertorial, iklan gitu ya. Nangkep ya kira-kira ya. Biasanya di belakang di sini ada tulisannya ATV gitu ya, ATV. Apa itu ATV? Advertorial dan iklan itu. Nah iklan itu memang sengaja di-create seperti itu ya, di-create seperti itu tujuannya untuk mempengaruhi orang ya, supaya tertarik membeli itu, langsung bergerak berminat untuk ke situ yang pada intinya membeli ya. Nah itu ya, jadi nangkep ya mulai ya. Kalau sales letter itu gimana? Sales letter itu surat biasanya dirancang untuk membujuk pembaca. Biasanya kalau kita target ini UN belum punya broadband misalnya, belum punya broadband, maka dia dari vendor kirim ke kita surat ini, sales letter ini. Jadi kita biasanya dikirim itu, kemudian mereka minta waktu untuk presentasi. Waktu untuk presentasi ya. Kalau lebih lanjut. Jadi kalau kita baca gitu ya, kadang ini bagus ini ya. Bagus, maka biasanya akan tindak lanjut gitu ya, kita hubungi dan sebagainya, ada kontak dan sebagainya, kemudian tindak lanjut presentasi dan sebagainya, dan terakhir ada deal biasanya, deal, oke deh kita setuju, kita langganan ini misalnya. Tapi ada juga kadang yang kita sudah tahu, kalau kebetulan kita kan orang IT ya, jadi punya wawasan tentang IT. Kalau iklan orang jualan seperti itu ya, kalau kita punya modal kemampuan IT kita gitu ya, paham apa yang mereka tawarkan, itu kita
bisa menilai kan ya, mana yang kira-kira bagus, mana yang kira-kira enggak gitu ya. Itu pernah terjadi ya juga. Jadi saya pernah ya baca surat itu, eh, kok begini ya, misalnya dia nawarin sistem formasi akademik gitu lah. Kebetulan saya kan orang yang biasa bikin itu juga. Jadi tahu kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya, jadi gitu. Jadi dari proposalnya kita sudah bisa menilai gitu bahwasanya ini kurang sip ini. Misalnya gitu ya, kita bisa menilai sehingga kita bisa berganti haluan ke yang lain gitu ya, proposal yang lain. Jadi banyak. Jadi proposal itu seperti proposal skripsi Anda. Ya, proposal skripsi ada kesamaannya juga. Ya, skripsi itu apa sih? Skripsi itu penelitian. Tingkat akhir mahasiswa mau sarjana, ya, Anda harus punya project berupa skripsi penelitian. Di akhir-akhir penelitian itu harus Anda susun sesuai dengan apa yang sudah Anda pelajari dalam kuliah Anda itu selama berapa tahun atau berapa semester itu, 8 semester kira. Nah, kalau proposalmu itu menunjukkan bahwasanya Anda nggak mampu, kelihatan kurang menguasai, itu bisa kelihatan dari proposalmu itu. Caranya nulis juga kelihatan copas gitu ya. Kemudian metodenya juga kelihatan, aduh kayaknya kamu nggak menguasai banget deh, ganti judul aja kan. Seringkali begitu kan ya. Oleh karena itu, pastikan proposalmu itu benar-benar kamu kuasai gitu. Sesuai dengan teori-teori yang sudah pernah Anda pelajari. Begitu juga dengan sales letter, ya sama itu. Anda itu kayak kalau skripsi itu menjual diri Anda, menjual kemampuan Anda. Kalau sales letter menjual produk. Biasanya gitu ya. Nah, Anda harus menguasai produk Anda. Menguasai betul dan tentu saja produknya harus bagus lah ya. Harus orang itu kalau mau beli itu dia nggak banyak mikir langsung oke, setuju gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sales letter itu bentuknya surat langsung, pengiklan mengirim surat kepada pelanggan potensial. Dia potensial ya karena Universitas Mulia ini gede banget ya. Pernah ada yang datang ke saya itu langsung ke saya tanya, kamu Anda kok tahu saya dari mana? Oh, dari website Pak, Bapak kan itu ada tulisannya atas nama Subur Anugrah di situ. Langsung, oke deh. Jadi dia nyari tahu gitu ya. Pernah datang ke saya gitu. Nah, sales letter suratnya seperti ini. Jadi ini adalah ada kemampuan juga kita bisa meyakinkan calon pelanggan potensial tadi melalui tulisan kita. Oleh karena itu jangan dia anggap remeh tulisan itu ya. Jadi tulisan itu juga punya struktur ya. Strukturnya kurang lebih ini ya. Strukturnya ada pengenalan, ada produk, kemudian bagian ini sampai dia terakhir-terakhir ini ya. Nah, ini dengan kita biasa menulis ini ya, kita pelajari di bagian marketing nanti ini. Marketing ini mengupas hal-hal yang membuat orang itu supaya tujuannya marketing berhasil. Oleh karena itu nggak heran kalau marketing itu ada sekolahnya sendiri ya. Nah, sekolahnya sendiri mulai dari SMK itu sudah ada sekolah pemasaran. Pemasaran kemudian di dalam perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi ya, itu pemasaran, manajemen ya. Manajemen pemasaran ada diploma gitu ya. Nanti S2 nanti juga ada pemasaran lagi. Ya. S3 juga ada lagi dan seterusnya gitu ya. Sales letter ini banyak tutorialnya juga di YouTube, banyak sekali ya para profesional yang juga sharing profesional ini kalau kita ikuti juga kadang cocok-cocokan dengan kita ya penontonnya. Aku nggak cocok dengan ini, aku cocok yang ini gitu ya misalnya. Cocok-cocokan juga. Nggak semuanya karena namanya ilmu ya banyak cabang, banyak cara gitu ya. Untuk mencapai tujuan kan banyak cara gitu ya. Nah, cara mana yang kira-kira menurut kita itu kan cocok gitu ya. Kemudian billboard itu adalah media iklan luar ruang, outdoor advertising ya. Paling banyak digunakan adalah reklame jenis billboard, bentuknya seperti poster berukuran besar yang sering diletakkan tinggi di tempat ramai orang lalui itu ya.
Nah, billboard ini juga kadang sekarang muncul di bis gitu ya, nempel di bis atau di mobil gitu ya. Di belakang mobil kita pribadi itu ada ya kadang ya apa Maxim, Maxim kita paling banyak ya, paling gencar ya. Nah, itu bayar itu ya. Kalau mobil kita mau dipasangnya itu kita minta duit ya, bayar ya kayaknya. Kayaknya berapa? 250 apa berapa gitu ya, satu tempelan gitu ya. Nah, kurang lebih itu dibayar oleh perusahaan itu. Nah, itu juga masuk bagian billboard, jadi nggak harus papan sekarang gitu ya. Bisa ditempel di kereta api. Ya. Ada yang sudah pernah naik kereta api ya. Silakan ke Jawa sana, kalau di sini belum ada ya. Mudah-mudahan di sini segera ada ya. Kalau ada itu biasanya pas IKN muncul itu ya. Nah, IKN muncul, insya Allah akan dibangun kereta api di sini juga selain jalan raya ya. Mau kemana Pak kata Pak ini? Dari IKN ke bandara biasanya gitu ya. Kalau di Jakarta kan tidak ada ya kereta api. Nah, biasanya ditempel di situ di kereta api itu di jalan apa di badannya itu atau di bis-bis gitu ya. Di bis-bis kurang lebih sekarang demikian ya. Banyak. Nah, ini salah satu contoh billboard ya yang belum tahu gitu ya. Ini eskon. Ada yang sudah pernah makan eskon ini ya? Yang terkenal adalah eskon yang dijual Turki itu ya, yang apa namanya dikocak dulu itu pelanggannya sampai marah gitu ya. Jadi sehingga nangkep gitu ya. Turki itu. Saking jengkelnya kita kadang malas beli ya di situ. Nanti digituin malas aku. Tapi banyak orang yang beli kan di situ ya. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh. Nah, ini contoh billboard yang agak kreatif ya. Jadi kalau siang itu nggak muncul tulisannya Dracula. Nah, nanti makin lama semakin malam gitu baru muncul Draculanya. Jadi lampunya ini nyala ya, tiap hari nyala, tapi muncul bayangan Dracula di sini. Nah, ini BBC ya, media berita, kantor berita. Nah, ini salah satu billboard. Di Balikpapan banyak billboard ya, bisa kita lihat. Nah, di Balikpapan ini bervariasi billboardnya ya. Ada yang bentuknya adalah Videotron ya. Videotron ada di mana itu? Balikpapan Plaza itu ya, depan itu ada. Yang menurut saya yang paling efektif itu adalah bukan Videotron tapi yang tetap ya, yang bentuknya kayak gini ya, yang tetap gitu. Kenapa kok tetap? Karena tetap itu bisa kita lihat terus ya. Tapi kalau begini itu sulit, video apalagi videonya gerak-gerak terus gitu ya. Kita amati itu lewat jalan itu sementara aja padahal. Nah, seperti ini kan orang lewat-lewat ya, cepet aja. Mau perhatikan tuh sulit juga gitu ya. Nah, kalau dipantengin terus kan berhenti gitu, wah malah mengganggu orang di belakangnya. Nah, karena itu kadang hanya tulisannya pendek-pendek. Nah, tulisan ini adalah bentuk tulisan copywriting ya, copywriting. Jadi pendek-pendek, nggak terlalu banyak, gitu, nggak terlalu detail. Kemudian sosial di pemasaran misalnya ini dosen ya, dosen ini Made Andi Arsana ini dosen ya, dosen nulisnya pendek-pendek begini. Nah, ini kebetulan followernya juga banyak ya, dia hanya nulis begini aja itu sudah banyak yang melihat. Kemudian ada akun Nas Daily ini juga banyak ini pengikutnya, followernya ini sudah muncul yang melihat langsung ini ya 1.300 ya, itu di Indonesia saja. Bisa diarahkan ini ya. Saya pernah mengiklankan konten gitu ya. Nah, iklankan konten itu di Facebook sekarang ini cukup bagus ya, dibanding kalau kita iklankan di Google Ads gitu ya. Nah, di Facebook ini lebih murah ya. Cara bayarnya juga cukup mudah gitu ya. Bayarnya pakai apa Pak? Pakai ya rekening biasa gitu ya, rekening biasa. Ada yang pakai GoPay. Nah, sekarang GoPay dipakai Google ya. Kurang lebih itu ya. Nah, itu tadi definisi dari copywriting. Sekarang ada banyak jenis-jenis copywriting ya. Jenis-jenis copywriting itu kurang lebih ada 5 ini ya. Jenis-jenis copywriting. Copywriting pertama adalah direct response. Nah, direct response itu apa sih? Ya, sesuai dengan namanya direct respon langsung ya, langsung
Maksudnya gimana? Jadi kalau orang itu melihat itu langsung di situ ada tombolnya, ya. Ada tombolnya yang bisa langsung dieksekusi gitu ya. Nah, marketing ini biasanya ya promosi juga. Kadang marketing sekarang itu tidak terlihat, ya, tidak terasa seperti advertorial tadi ya, nggak terasa bahwasanya itu adalah marketing gitu ya. Tapi kalau kita lihat ciri-cirinya tadi, oh ini marketing, gitu ya. Ada produk, ada nama produknya, ada vendornya. Brand, SEO, copy, technical copywriting. Nah ini biasanya digunakan oleh akademisi technical copywriting. Kita mahasiswa, dosen itu biasanya juga pakai ini atau engineer ya. Baik, mari kita buka. Ini saya tidak kasih contoh ya, contohnya nanti Anda cari. Direct response copywriting, apa itu? Bentuk konten tulisan yang mengarahkan orang untuk mengklik halaman di sebuah website. Jadi misalnya kayak gini ya, nah ini ada tulisannya mengklik gitu ya. Nah di sini ada tulisan klik gitu ya. Nah di bawah ini biasanya langsung diklik. Jadi di iklan itu langsung diklik. Kebetulan saya ada contoh juga ya baru ini, misalnya di iklan BCA, saya baru nulis ya. Nah ini iklan BCA ini bagus, ada Mandra di situ, Mandra dan Mbak Atun. Nah dia cukup kocak ya, iklannya nggak sampai 1 menit ya, tapi cukup mengena. Tentang apa itu? Tentang pengamanan dan keamanan perbankan ya. Perbankan. Jadi kalau kita mau terhindar dari penipuan itu dia sampaikan. Nah itu simpel aja ternyata ya. Iklannya nggak panjang-panjang, simpel banget dan cukup mengena. Bagus. Itu nanti saya sampaikan jenisnya ya. Jadi itu ya, direct response itu adalah konten tulisan yang mengarahkan orang untuk mengklik ya. Kliknya itu bisa mengarahkan ke website lain atau ke mana gitu atau ke kontak WhatsApp gitu ya. Biasanya ada tombol kontak WhatsApp, silahkan hubungi ini gitu ya. Atau langsung di situ silahkan beli, di situ ada tombolnya beli di situ. Beli itu ya. Marketing copywriting. Kalau marketing itu bentuk kontennya yang menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen. Biasanya dia menjelaskan fungsi-fungsinya. Ya, sama seperti kemarin Anda nulis tentang humas itu ya. Nah, tentang humas itu apa kelebihannya Anda tulis di situ kan ya. Nah, itu juga termasuk bagian dari marketing, ya, marketing promosi humas. Pentingnya humas gitu ya. Kalau nggak pakai humas tuh begini, nanti begini gitu ya. Tapi kalau pakai humas itu dapat duit gini gitu ya, dapat manfaat ini macam-macam lah gitu ya. Jadi meyakinkan pembaca, meyakinkan orang. Brand, kalau brand itu begini, brand itu kemarin ada kuliah apa namanya? Kuliah dari UGM waktu itu. Artis ya, siapa namanya, Prilly Latukonsina. Nah, Prilly ini dia jadi dosen dosen mengajar. Jadi dia mendaftar itu dia diberi kesempatan untuk ngajar dalam 2-3 kali pertemuan saja. Nah, karena namanya artis ya ngajar ya, tentu banyak yang expose kan, wah tuh, apalagi artisnya cakep banget gitu ya, wah pokoknya banyak yang ikut kuliah gitu. Jadi kalau kuliah itu langsung penuh nih kelas ini ya. Terus yang lain-lain yang pada mau ikut itu nunggu di luar, gak bisa masuk karena ruangan kuliahnya penuh ya sudah. Nah, dia bilang begini, brand bedanya brand dengan pencitraan, apa bedanya gitu ya. Saya rasa masuk akal juga. Kalau brand itu dia bilang gini, image, pencitraan itu orang yang tidak melakukan apa yang dia iklankan. Nah, itu pencitraan. Dia tidak melakukan apa yang dia promosikan. Jadi hanya promosi doang, tapi dia tidak melakukan itu gitu ya. Malah sebaliknya, dia malah menggunakan yang lain. Contohnya seperti misalnya gini. Ada artis yang
jadi ambasador. Apa itu ambasador? Orang yang mewakili produk tertentu gitu ya. Nah, dia menggunakan itu, dia promosi handphone Cina ya, produk Cina gitu. Nah, supaya beli. Nah, suatu ketika dia update status di situ, promosi itu, tapi update statusnya di Twitter itu muncul di situ dia menggunakan iPhone. Nah, orang tanya, loh, bilang suruh pakai ini, produk ini, kok dia pakai iPhone? Ya kan? Artinya apa? Bertolak belakang ya. Nah, seperti itu dia bilang itu adalah pencitraan. Itu pencitraan itu hanya lip service saja biasanya. Dia kadang nggak melakukan itu. Nah, beda dengan brand. Nah, kalau brand itu dia juga lakukan citra juga, menyampaikan citra juga, tapi betul-betul citra itu bisa menunjukkan identitasnya dia gitu ya. Nah, itu betul-betul. Jadi kalau dia mau promosi tadi itu ya memang dia pakai itu gitu ya. Nah, itu brand. Sama-sama sebenarnya brand ini apa namanya? Merek juga gitu ya. Beda dengan citra. Citra kalau bahasa Inggrisnya kan image gitu ya. Imaging ya, pencitraan gitu ya. Nah, itu menurut artis tadi ya. Tapi yang benernya juga sih ya kalau kita pikir ya. Boleh juga itu kita refer gitu ya. Karena citra ini lebih ke sekarang ini lebih ke apa ya namanya? Ke kurang bagus gitu ya. Citranya sudah mulai citra itu sendiri mulai luntur gitu ya. Beda dengan dulu ya. Dulu mungkin masih populer. Tapi sekarang orang sudah paham ya, sudah ngerti kan. Makin lama, oh kita paham gitu ya, begini. Nah inilah pentingnya kita memahami ternyata pengetahuan wawasan ya itu selalu berkembang dengan hadirnya media sosial. Kemudian ada SEO copywriting. Nah SEO ini juga penting. Saya sampaikan tadi seperti judul ya. SEO itu copywriting yang fokus di pencari, mesin pencari. Ini penting juga. Seperti Anda kalau nulis kemarin itu ejaan bahasa Indonesianya juga harus benar gitu ya. Nulis kata-katanya juga jangan sampai banyak yang salah gitu ya. Nah, itu penting banget. Itu juga mempengaruhi SEO ya. Nulis judul juga gitu ya. Judulnya harus SEO gitu ya. Bahasa Indonesianya juga harus ejaan yang disempurnakan. Jadi seringkali calon konsumen harus membuka mesin pencari untuk mengetahui informasi ini. Jadi kalau kita ingin tahu tentang produk apa gitu ya, kita mesti cari dulu kan ya, lewat Google ya. Caranya gimana? Caranya biasanya kita tanya dulu di Google gitu ya. Misalnya susu Ultra Jaya misalnya. Nah, muncul langsung di sini, kadang muncul langsung nah itu langsung menuju ke itu. Kadang ada muncul suaranya juga, misalnya. Kita ingin cari tahu Universitas Mulia, misalnya. Universitas Mulia. Nah, muncul langsung di sini ya. Langsung muncul di ini. Ini SEO ya. SEO itu begitu kita ingin mencari tahu ya langsung muncul harapan gitu ya. Nah yang muncul itu biasanya punya kita sendiri bukan produknya orang lain gitu ya. Misalnya nyari Pak Subur gitu ya, kita cari Subur Anugrah. Nah, bentar. Subur Anugrah. Nah ini munculnya malah perusahaan PT Subur Anugrah ya bukan. Berarti saya belum bermain SEO ini ya. Yang munculnya adalah Scholar, Google Scholar gitu ya. Nah, itu ada anunya. Artinya saya belum bermain. Iya, memang saya belum bermain. Tapi hanya bermain di konten-konten saja gitu ya. Nah, ini ya penting. Jadi kalau kita mau nulis konten juga perhatikan tentang SEO ini ya. Copywriting ya. Technical copywriting terakhir ini ya, copywriting jenis ini lebih fokus pada pengetahuan dalam terkait cara kerja produk. Ya, biasanya cara kerja tutorial dan sebagainya. Ini technical copywriting. Nah, tutorialnya itu kita singkat-singkat saja. Nah, bikin algoritma kita singkat-singkat saja gitu ya. Dalam
kelas analisis desain berorientasi objek saya ngajarin tentang caranya membuat proses bisnis gitu ya. Itu ada langkah-langkahnya kan ya. Anda harus menggunakan kalimat ini, harus tentukan ini, dan tulisnya pendek-pendek saja gitu ya prosesnya itu. Oleh karena itu, ini adalah salah satu cara technical copywriting. Jadi sebelum kita membuat technical copywriting harus ada dulu content writing-nya itu sudah ada dulu ya, baru kita buat lagi technical copywriting. Langkah-langkahnya kan sudah jelas gitu. Langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain gitu ya, dan seterusnya sampai beberapa langkah gitu. Nah, baru kita buatkan proses proses itu flowchart-nya, swim lane-nya. Nah, begitu juga dengan ini ya. Nah, biasanya bentuknya seperti tutorial tadi. Tutorialnya simpel banget gitu ya. Jadi simpel. Orang itu membaca jadi lebih jelas. Nah, biasanya terkait dengan produk kecantikan. Oleh karena itu kan banyak gitu ya. Di media sosial orang iklan produk kecantikan banyak ya. Banyak banget. Bahkan anak-anak apa yang paling terkenal itu produk kecantikan yang itu siapa? Artis sekarang jadi artis yang kecil itu siapa namanya, yang gemuk itu ya, itu kan dia iklan sendiri waktu itu, terus banyak artis melihat, oh ini lucu banget gitu ya, akhirnya diajaknya dia jadi terkenal ya, siapa namanya lupa saya, mungkin ada yang inget ya, itu produk kecantikan kan dia bikin supaya cakep gitu ya. Terus ada lagi yang ini yang baru-baru ini yang itu begitu sulit gitu ya. Itu yang iklan itu ya. Wajahnya itu kan sih produk kecantikan juga itu ya. Kurang lebih ya. Kemudian teknologi ya. Teknologi itu banyak sekali ya. Di YouTube itu banyak sekali. Produk-produk kesehatan dia pakai cara-cara yang simpel gitu ya. Cara-cara simpel, jadi nggak panjang banget. Nah, teknik copywriting ini kita bahas nanti setelah setelah UTS ya, setelah UTS agak panjang ini ya teknik copywriting. Nanti mungkin kita buat latihan ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang bingung kemarin ya, masih bingung tentang content writing. Content writingnya seperti apa sih ya? Kita sesuaikan dengan ini tadi ya. Jadi content writingnya seperti apa sih content writing? Nah, rumusnya gini ya. Kita lihat dari hasil kuis Anda ya. Kemarin latihan Anda ini ya. Jelas ini ya. Saya sudah memberi nilai ya. Kemarin sudah ada siapa namanya, Mira ya, Mira. Ada orangnya ya, ada ya, ini Mira ini ya, sama Marita ini. Marita ada ya orangnya. Ya ini ya. Mari kita lihat. Jadi jangan keluar dari konteks ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, soal ini diberikan itu tujuannya agar Anda ngambil dari soal itu ya, bukan dari luar. Jadi kalau ini saya berikan video ya, itu seperti Anda itu meliput, Anda melakukan liputan gitu ya, meliput di sekitar Anda. Misalnya Anda di rumah Anda melihat apa, punya ide apa gitu ya. Nah, ceritakan apa adanya di situ. Ceritakan faktanya seperti apa, ceritakan gitu ya. Jangan di luar rumah Anda itu Anda ceritakan, Anda nggak tahu, nggak di tempat Anda itu, tapi di rumah Anda itu seperti apa suasananya, ceritakan faktanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang Anda lihat itu yang perlu Anda tulis di sini ya. Begitu juga dengan ini, soal ini ya. Jadi di soal ini seperti apa ya, saya cerita seperti apa, tulis di situ ya. Nah, seperti ini ya. Tadi sudah saya buat rumus ini ya, heading SPO. Nah, kita lihat ini headingnya, heading ya. Ya ini ya, SPO, S ini ya, humas, P predikat ini ya, nah, objeknya ini ya, penting, peranan penting. K-nya mana? K ini ya, keterangan, nah, keterangan, panjang ini. Kita hitung nih berapa kata ini, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir 10 ya. Sudah panjang seperti ini ya. Di media sosial sudah panjang. Nah, kadang-kadang di dalam konten media itu ada subjudul di sini. Jadi ini subjudulnya ya. Judulnya itu diambil SPO tadi ya. Terus keterangannya itu ditaruh di subjudul ya. Subjudul itu di bawahnya nanti. Nah, itu kenapa kayak di Kaltim Post gitu ya, atau di Balikpapan Post, di Jawa Post itu ada subjudulnya di bawah tengah ini. Nah, itu di SEO juga berpengaruh ya. Di SEO itu juga berpengaruh. Ada alatnya untuk mengukur itu. Kemudian di bagian lead ini sudah, kalau ini kontennya pendek, 2-3 baris tadi ada panjang tadi dari 2 baris ya, 3 baris. Ya, 2-3 baris. Sebut namanya di sini, namanya setelah judul ya, bukan di sini. Ini biasanya di sini ada tempat ya. Di sini ada tempatnya, tempat di mana itu kejadiannya ya. Kejadiannya kalau di Universitas Mulia berarti ya UM gitu ya, atau di Balikpapan gitu ya. Kemudian ini harusnya disebut nama dosennya langsung gitu ya. Jangan hidden gini ya, tersembunyi ya, disembunyikan. Sengaja Anda sembunyikan seperti ini, bagi pembaca itu ini apa-apaan penulisnya itu ya gitu ya. Jadi asumsinya langsung menuju ke penulis. Penulisnya ngapain tuh ya? Sembunyikan segala gitu ya. Jadi langsung tunjukkan gitu ya. Kalau ditunjukkan kita sebut sebagai who ya, who bot gitu ya, botnya ini ya sosial media tentang ini ya, bot. Where-nya mana, gak ada ya. Where-nya di mana? Where-nya mungkin di sini ya. Tapi nyampaikannya di mana ini? Bisa jadi salah satu universitas dosen ini ngajar di Uniba misalnya gitu kan, bisa jadi ya. Kita nggak tahu juga, oleh karena itu tempat itu penting juga misalnya. Sebutin aja gitu ya. Tempatnya di mana dan waktunya kapan gitu ya. Harinya kapan. Waktunya saya rasa nggak perlu disebutin pukul sekian gitu, nggak perlu ya. Orang kan sudah tahu ini kemarin tuh, itu aja. Kemudian di bagian konten ini tadi sudah namanya how, when gitu, when-nya juga boleh ditulis di sini ya. Anda juga boleh mengutip ya. Kutipan ini juga narasumber itu perlu ya. Kutipan caranya ngutip itu penting juga. Nah, kalau ngutip itu betul-betul apa yang Anda dengar ya, faktanya seperti apa tulis, jangan dimodifikasi kutipan tadi. Jangan diasumsi sendiri ya. Jadi kutipan narasumbernya ngomong apa, itu tulis saja narasumbernya. Anda tinggal menjelaskan aja maksudnya apa di situ di sebelahnya gini ya. Maksudnya apa, baru untuk memperjelas kutipan tadi gitu ya. Jangan dikutip tapi ditambah-tambahi sendiri gitu ya. Jangan. Nanti orangnya, narasumbernya bisa protes nanti ya. Saya nggak ngomong begini kok, kamu tulis begini gitu ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Ini bagian mana saya ngomong begini begitu ya, biasanya gitu ya. Banyak saya nemukan narasumber yang kadang protes seperti itu, wartawannya kok begini ya, begini sehingga menjadi salah gitu ya. Itu jangan sampai ya. Bagian terakhir adalah kesimpulan tadi ya. Kesimpulan ini adalah menjawab tentang ini ya. Nah, kalau peran penting apa bagi masyarakat? Nah, contohnya apa gitu ya? Perannya sehingga masyarakat, peranan pentingnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini ya terjawab di sini harusnya ya, kurang lebih gitu. Karena orang begitu lihat judul itu harus terjawab di kontennya, itu harus terjawab. Kalau tidak terjawab maka orang akan ngomel ya, ngomelnya bahwa ini kontennya hoax gitu ya, hoax apa nggak benar, clickbait gitu ya, clickbait dan sebagainya. Ini sering kali ya terlupakan. Begini ya, saya tadi malam itu kebetulan nonton podcast ya, podcastnya Deddy Corbuzier sama Rosiana Silalahi, tahu ya?
Rosiana Silalahi itu adalah wartawan juga ya. Dulu di SCTV, kemudian sekarang di Kompas ya. Nah, itu biasanya cukup seru juga ya, cukup seru. Dari obrolan itu kita jadi ngerti gitu ya, kita belajar juga karena ada hubungannya juga dengan kita gitu ya, menulis di media sosial. Dia melihat Deddy Corbuzier itu apa namanya, Deddy ini tersesat gitu ya, kadang dia uh, baca berita itu di media abal-abal, dia nggak tahu kalau itu abal-abal gitu ya, karena ada berita-berita, situs-situs berita yang menurutnya memberitakan begini, tapi faktanya bukan begitu, dan berita-beritanya kadang cenderung mendorong pembaca itu melakukan tindakan buruk, misalnya tentang artis, dan ini ngomongnya dia jauh-jauh hari sebelum terjadi. Ada artis Leslar ya, Leslar. Kalau Leslar kan baru-baru ini ya. Nah itu dia ngomongnya sudah jauh-jauh hari, yaitu mendorong publik untuk memisahkan kedua artis ini. Tadinya kan dia menikah, ini berdua ini menikah. Nah karena ada konflik tadi, itu masyarakat mendorong mereka supaya berpisah, gitu ya. Supaya berpisah. Gara-gara apa? Gara-gara media tadi ya. Nah, itu berbahaya, berbahaya itu. Nah oleh Deddy tadi dia membaca di itu media-media tadi, media-media abal-abal tadi. Nah oleh Rosiana Silalahi tadi dia bilang jangan diperhatikan kalau dia media abal-abal, itu kita nggak bisa tapi kalau di media mainstream tadi, maka jika ada berita seperti itu yang menjurus ke hal-hal yang kurang baik, misalnya dia akan menyampaikan di Dewan Pers, ada sendiri, ada sarana sendiri untuk melaporkan kegiatan seperti itu. Nah, tolong sampaikan gitu, karena apa namanya, Deddy Corbuzier ini bukan orang biasa, dia punya pengaruh tuh, followernya jutaan gitu ya, hampir 20 juta saya lihat. Hampir 20 juta. Itu kan biasanya luar biasa. Apalagi menurut Rosiana tadi ya, itu Deddy Corbuzier bisa mendatangkan seluruh anggota kabinet duduk di dalam podcastnya dia. Itu nggak semua orang punya privilege seperti itu ya. Itu cuma satu yang belum menurut Rosiana, yaitu Presiden Jokowi belum ada di situ. Kalau wakilnya sudah ada kan, sudah pernah ya. Tinggal satu. Artinya apa? Punya pengaruh gitu ya, punya pengaruh. Dari Corbuzier. Sedangkan di podcast lain kan enggak ya. Nah itu oleh karena itu banyak dikritik ya. Dia bilang para konten kreator ini sebaiknya bekerja sama dengan media, nah, seperti anda ini sekalian ya, kerjasama, kolaborasi, kolab gitu ya. Jadi jangan memberitakan hal-hal yang buruk gitu ya, apalagi mengkritik media mainstream tadi ya, kurang bagus dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi berkolaborasi itu saling mengisi ya, kerjasama. Jadi kayak kontennya podcastnya Deddy tadi itu jangan sampai dengan follower banyak tadi itu malah mencitrakan media mainstream menjadi buruk gitu ya. Nah itu yang diharapkan. Itu juga dengan anda ya, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Rosiana Silalahi tadi ya, bisa bareng-bareng gitu loh. Nah, ya, di kesempatan ini, kuliah ini, aplikasi sosial media ini kita bahas yang bagaimana cara-cara supaya bagus gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan ya, contohnya ini. Jadi ini untuk apa materi kita copywriting. Nah ini kemudian di copywriting. Jadi konten yang sudah kita tulis ini kita copywriting lagi. Copywriting ini gimana Pak? Ya simpel-simpel saja gitu ya. Apa sih yang bagian paling penting di sini gitu ya? Paling penting tujuannya untuk apa dulu ya? Nah, kalau kita pahami ini tujuannya, misalnya kita ingin agar orang itu mengklik ya, klik karena di media sosial ya, begitu kita nulis itu orang itu kemudian langsung bisa penasaran gitu ya. Di sana kan ada contoh-contoh ya, di sana dibahas kita sudah pernah bahas tentang Prita, kasus Prita. Nah itu bagaimana misalnya orang itu kemudian lebih penasaran untuk melihat kasus itu kembali gitu ya. Ya misalnya gitu ya, itu berarti kita
memilih itu ya, direct response copywriting. Jadi intinya itu ya. Jadi konten kita kan kalau direct response. Kalau kita marketing berarti kita marketing kan promosikan tentang humas gitu ya. Promosikan lagi humasnya. Jadi apa sih kelebihan, keunggulan dari humas itu gitu ya. Sisi negatifnya apa gitu ya, paling enggak gitu ya. Tapi poinnya simpel saja. Terus disertai gambar biasanya ya. Disertai gambar. Nah, ada gambarnya. Kemudian brand. Nah, brand ini juga gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan humas. Ya, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan humas. Biasanya humas-humas yang profesional kita dorong itu ya, disampaikan brandnya, atau perusahaan-perusahaan yang menjalankan humas, kehumasan dan memiliki brand. Ya. Brand sudah pernah kita bahas ya sedikit ya di pertemuan sebelumnya. SEO juga gitu, SEO. Bagaimana kita bisa meningkatkan supaya bisa langsung masuk ke mesin pencari. Ya. Ini tolong dipersiapkan ya. Saya minta ya, cari sendiri contohnya. Ini karena menjadi bahan untuk UTS. Jadi clue-nya ini ya. Jadi ada dua soal nanti ya, 2 atau 3 soal minggu depan ya. Waktunya 1,5 jam aja. Ya. Ujiannya di mana? Di Lentera ya, di Lentera. Tapi kerjakan di sini langsung karena waktunya terbatas. Ingat UTS itu mirip seperti UAS ya. Mirip seperti UAS. Jadi UTS itu juga harus Anda lakukan ujiannya dalam waktu terbatas. Nah, itu. Terus kemudian kalau UAS ya juga waktu terbatas dan mungkin Anda harus wajib datang ke kampus ya. Nah, karena sudah tidak pandemi, tapi karena ya kemarin tuh ada info pandemi lagi ya, itu ya mulai merebak lagi ya. Ya kita lihat saja nanti kondisinya seperti apa. Kemarin sudah saya tanyakan ya di fakultas ya. Ujiannya besok UTS itu hadir apa online gitu, belum ada jawaban. Mungkin masih ragu-ragu, masih mikir ya situasi dulu ya. Nah, kita lihat saja gitu ya. Karena di beberapa kampus juga begitu lihat ada mahasiswa yang kena COVID gitu ya, itu langsung kuliahnya langsung diubah jadi online semua. Jadi nggak ada yang masuk kuliah di kelas gitu ya. Tapi nggak tahu, nanti kita lihat saja ya bagaimana di depan. Gitu. Yang jelas itu ya, salah satu clue-nya adalah Anda cari sendiri ini contohnya, nanti tinggal Anda jawab aja dan muncul. Kalau jawabannya muncul di situ langsung Anda tinggal tempel aja apa yang sudah Anda siapkan. Jadi ya, semuanya ini belum saya kasih contoh, tapi contohnya sudah saya sampaikan melalui penjelasan seperti ini ya. Nah, ini nanti kita ya semuanya ini Anda cari sendiri contohnya. Tinggal nanti kalau ditanyakan salah satu Anda bisa langsung jawab gitu, karena waktunya terbatas gitu ya. Daripada Anda nyari-nyari lagi kan waktu misinya. Ini clue-nya ya, bocoran soal. Jadi baru kemudian setelah UTS kita bahas mengenai praktikum ya. Praktikum juga terkait dengan copywriting ini. Oke, dari situ ada yang ditanyakan kuliah hari ini? Belum masuk ke praktikum. Oh, yang online belum ya? Lihat dulu ya online-nya. Kali ada yang tanya di sini online.
Baik ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri kuliah hari ini ya. Persiapkan minggu depan, tolong disiapkan betul-betul alokasi waktu Anda sediakan. Barangkali ada yang itu bisa hujan, apalagi Anda harus siapkan jas hujan dan sebagainya. Pokoknya datanglah ya di kelas. Itu saja dari saya. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.